Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Gantama Alfarizi dan NIM saya 2221045. Saya di sini akan membuat tugas video untuk ujian akhir semester. Yang pertama adalah Powtoon. Powtoon adalah platform membuat konten animasi dan presentasi online yang memungkinkan pengguna membuat video animasi, presentasi dan konten edukatif lainnya dengan mudah dan cepat. Fitur utamanya ada pembuatan video animasi, yang kedua presentasi interaktif, yang ketiga konten edukatif, yang keempat template siap pakai, yang kelima integrasi dengan media sosial, keenam kolaboratif tim, dan yang ketujuh ekspor ke berbagai format. Manfaatnya adalah meningkatkan keterlibatan audiens, yang kedua membuat konten edukatif lebih menarik, yang ketiga menghemat waktu dan biaya produksi, yang keempat meningkatkan kreativitas, dan yang terakhir memudahkan komunikasi. Kegunaannya dapat membuat bahan pembelajaran berupa PowerPoint, dapat membuat PowerPoint menjadi lebih menarik dengan berbagai animasi hingga bisa mengubah PowerPoint menjadi sebuah video. Dapat membuat video animasi berupa drama pendek dengan menggunakan audio dari kamera suara, rekaman suara, cocok untuk membuat animasi contoh suatu akhlak. Kedua, membuat animasi tentang perkembangan Islam seperti di mata pelajaran SKI. Yang ketiga, membuat animasi penyebab turunnya suatu ayat Al-Quran di mata pelajaran Al-Quran hadis. Selanjutnya ada aplikasi Canva. Canva adalah platform desain grafis online yang memungkinkan pengguna membuat berbagai jenis konten visual seperti poster, brosur, presentasi, dan media sosial. Nah, fitur utama Canva ada 8. Yang pertama adalah desain yang grafis, yang kedua pembuatan logo, yang ketiga presentasi, yang keempat infografis, yang kelima template siap pakai, yang keenam integrasi dengan media sosial, yang ketujuh kolaborasi tim, dan yang terakhir ekspor ke berbagai format. Ketiga, menghemat waktu dan biaya. Empat, mudah digunakan. Yang terakhir, aksesibilitas tinggi. Selanjutnya adalah kegunaan dari Canva. Yang pertama, dapat membuat bahan pembelajaran berupa PowerPoint, lembar kerja, poster, mind mapping, peta konsep, timeline, video, dan lainnya. Nah, membuat timeline sejarah disertai gambar-gambar yang berhubungan dengan SKI, untuk membuat peta konsep cabang-cabang fikih, terakhir membuat kartu flashcard untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya, hasil dari bahan pembelajaran yang dibuat dapat diunduh ke dalam berbagai macam file sehingga lebih fleksibel. Ada aplikasi Quizlet. Quizlet adalah platform pembelajaran online yang menyediakan alat-alat untuk membuat dan berbagai kartu belajar seperti kuis dan permainan edukatif. Utama pada Quizlet adalah kartu belajar atau flashcard, yang kedua kuis atau game, yang ketiga permainan edukatif, yang keempat tes, yang kelima pengujian, yang keenam kolaborasi tim, yang ketujuh aksesibilitas online dan aplikasi mobile, dan yang terakhir integrasi dengan kurikulum. Selanjutnya adalah manfaat pada Quizlet, aplikasi Quizlet. Yang pertama adalah meningkatkan retensi pengetahuan, yang kedua membantu proses belajar, yang ketiga mengembangkan kemampuan memori, yang keempat meningkatkan motivasi belajar, yang kelima aksesibilitas yang luas. Itu kegunaan aplikasi Quizlet. Yang pertama adalah dapat membuat bahan pembelajaran berupa flashcard atau flashcard merupakan fitur utamanya, cocok untuk menghafal seperti mata pelajaran Al-Quran hadis, bahasa Arab, peristiwa penting dalam SKI, dan lainnya. Yang kedua, memiliki berbagai macam metode tes yang unik dan menarik seperti pilihan ganda, menjodohkan, terus mengeja, menulis jawaban, dan yang terakhir, yang ketiga, Quizlet juga memiliki fitur untuk melacak kemajuan belajar seperti fokus pada perbaikan jawaban pada jawaban yang salah. Selanjutnya adalah aplikasi Nearpod. Nearpod adalah platform pembelajaran interaktif yang memungkinkan guru membuat dan mengajar materi dengan cara yang lebih menarik dan efektif. Pertama, pada aplikasi Nearpod, yang pertama adalah pembuatan presentasi interaktif, yang kedua kuis dan penilaian, yang ketiga tugas dan proyek, yang keempat video dan audio, yang kelima integrasi dengan teknologi lain seperti VR. Selanjutnya yang keenam kolaborasi tim, yang ketujuh pelacakan kemajuan siswa, dan yang terakhir aksesibilitas online dan aplikasi mobile. Manfaat pada aplikasi Nearpod, yang pertama adalah meningkatkan keterlibatan siswa, yang kedua membuat pembelajaran lebih interaktif, yang ketiga menghemat waktu guru, yang keempat meningkatkan kemampuan belajar, yang kelima memudahkan komunikasi antara guru dan siswa. Kegunaan aplikasi Nearpod, yang pertama adalah dapat digunakan di berbagai perangkat seperti smartphone, tablet, dan komputer, sehingga lebih fleksibel dalam penggunaan di kelas seperti untuk diskusi. Yang kedua, Nearpod termasuk aplikasi yang lengkap. Di dalamnya bisa membuat bahan pembelajaran sekaligus tugas.
Untuk pembelajaran SKI, ada menu file trap yang mengajak peserta didik untuk menjelajahi tempat bersejarah secara virtual. Lalu untuk pembelajaran hafalan seperti Al-Quran hadis dan bahasa Arab bisa menggunakan fitur matching parse dan memory test. Selanjutnya adalah aplikasi Camtasia. Camtasia adalah perangkat lunak membuat video tutorial, presentasi, dan konten edukatif lainnya melalui perekaman layar dan editing video. Fitur utama pada aplikasi Camtasia yang pertama adalah perekam layar, yang kedua editing video, yang ketiga tambahan teks, gambar, dan efek, yang keempat integrasi audio dan video, yang kelima ekspor ke berbagai format, yang keenam kolaborasi tim, yang ketujuh aksesibilitas online dan offline. Selanjutnya adalah manfaat dari aplikasi Camtasia. Manfaat yang pertama adalah membuat tutorial dan panduan. Yang kedua, meningkatkan komunikasi visual. Yang ketiga, menghemat waktu dan biaya. Yang keempat, membuat konten edukatif interaktif. Yang terakhir, meningkatkan keterlibatan audiens. Kegunaannya, yang pertama, dapat membuat bahan pembelajaran berupa video pembelajaran yang menarik. Untuk pembelajaran fikih, dapat membuat video tutorial seperti tutorial berwudu, sholat, dan lainnya. Karena dalam video bisanya menambahkan suara, teks, dan animasi yang memberikan gambaran dan panduan langkah demi langkah. Dalam pembelajaran SKI, videonya bisa ditambahkan peta untuk memvisualisasikan informasi, dapat merekonstruksi peristiwa sejarah dengan menggunakan animasi atau simulasi. Juga dapat menunjukkan artefak di museum virtual. Aplikasi selanjutnya adalah Kahoot. Kahoot adalah platform pembelajaran interaktif yang memungkinkan pengguna membuat dan berbagi kuis, permainan, dan survei secara online. Terutamanya adalah pembuatan kuis dan permainan. Yang kedua, integrasi multimedia. Yang ketiga, berbagai jenis pertanyaan. Yang keempat, sistem poin dan peringkat. Yang kelima, kolaborasi tim. Yang keenam, aksesibilitas online dan aplikasi mobile. Yang ketujuh adalah integrasi dengan platform. Manfaatnya adalah meningkatkan keterlibatan siswa. Yang kedua, membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Yang keempat, meningkatkan motivasi belajar. Yang terakhir, memudahkan komunikasi antara guru dan siswa. Sebenarnya dapat digunakan di akhir pembelajaran sebagai evaluasi formatif karena memiliki beragam fitur. Kuis yang dikemas dalam bentuk permainan, fitur pilihan ganda, benar atau salah, dan pertanyaan terbuka atau esai dapat diterapkan atau digunakan untuk berbagai macam mata pelajaran. Selanjutnya, fitur kolaboratif atau menjawab pertanyaan bersama tim dapat mendorong kerjasama tim dan meningkatkan motivasi siswa. Dapat memantau langsung hasil kerja siswa dalam menu report sehingga dapat melihat kekurangan siswa dalam materi apa. Aplikasi yang terakhir adalah Classroom. Google Classroom adalah platform pembelajaran online gratis yang memungkinkan guru membuat dan mengelola kelas virtual, mengatur tugas, dan berkomunikasi dengan siswa. Fitur utamanya adalah membuat kelas virtual. Yang kedua, mengatur tugas dan deadline. Yang ketiga, berbagi materi pembelajaran. Yang keempat, komunikasi dengan siswa melalui komentar. Yang kelima, mengumpulkan tugas. Yang keenam, mengatur nilai dan umpan balik. Yang terakhir, integrasi dengan Google Drive, Docs, dan Chat. Manfaatnya adalah meningkatkan efisiensi pengajaran. Selanjutnya, membuat pembelajaran lebih fleksibel, menghemat waktu dan kertas, meningkatkan komunikasi antara guru dan siswa. Yang terakhir adalah memudahkan pengawasan kemajuan siswa. Yang pertama, memiliki fitur paling lengkap. Di dalam dapat digunakan untuk manajemen kelas, komunikasi, penyampaian materi, memberikan tugas, dan mengelola nilai. Di dalamnya terdapat fitur kelas yang memisahkan antara mata pelajaran, dan di dalam kelas tersebut guru dapat melakukan pembelajaran secara online. Cocok untuk semua mata pelajaran karena materi yang bisa disampaikan di sini sangat beragam. Mulai tulisan, dokumen, video, juga bisa memasukkan link. Itu juga tugas yang diberikan bisa beragam seperti polling, pilihan ganda, esai, atau tugas yang jawabannya menggunakan video. Sekarang saya akan menjelaskan atau membagi platform aplikasi yang tadi. Pertama, ada platform pembelajaran dan desain. Ini ada aplikasi Powtoon dan Canva. Kalau Powtoon, kelebihannya mudah digunakan, banyak template, dan integrasi dengan berbagai format file. Kekurangannya adalah batasan fitur pada versi gratis. Kalau Canva, kelebihannya mudah digunakan, banyak template, dan integrasi dengan berbagai format file. Kekurangannya sama, batasan fitur pada versi gratisnya pada platform kuis dan permainan. Yang pertama ada Quizlet. Kelebihan Quizlet ini mudah digunakan. Yang kedua, banyak fitur dan integrasi dengan berbagai jenis konten. Kekurangan dari aplikasi Quizlet ini, batasan fitur pada versi gratis. Selanjutnya adalah aplikasi Kahoot. Kelebihannya mudah digunakan, banyak fitur, dan integrasi dengan berbagai jenis konten. Kekurangannya sama juga, batasan fitur pada versi yang gratis. Pilihan terbaik adalah yang pertama untuk desain grafis dan pembuatan konten visual adalah aplikasi Canva. Yang kedua adalah untuk pembuatan video animasi dengan aplikasi Powtoon. Yang ketiga untuk kuis dan permainan edukatif, Kahoot atau Quizlet. Yang keempat untuk manajemen pembelajaran memakai aplikasi Google Classroom atau Nearpod.
Yang kelima adalah untuk perekaman dan editing video adalah Camtasia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.